Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mufid Al-Wafi, biasa dipanggil dengan sebutan Mufid. Saya dari Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Prodi Pendidikan Agama Islam semester 3. Di sini saya akan memenuhi tugas dari Teknologi Pendidikan Islam dan saya akan menjelaskan tentang sebuah materi yaitu sholat 5 waktu dan betapa pentingnya sholat 5 waktu dan kenapa sholat 5 waktu atau ibadah sholat itu hukumnya menjadi wajib. Ya, sebelum itu salawat serta salam tidak lupa pula kita haturkan kepada baginda yang agung lagi diagungkan, baginda Nabi Muhammad SAW yang telah menghantarkan kita dari zaman jahiliyah menuju zaman terang benderang seperti saat ini. Kita lanjut ya. Sudah kita ketahui bersama bahwa ibadah merupakan suatu kewajiban bagi umat manusia terhadapnya, dan dengan ibadah manusia akan mendapatkan ketenangan dan kebahagiaan di dunia maupun di akhirat. Bentuk dan jenis ibadah sangat bermacam-macam, seperti sholat, puasa, naik haji, membaca Al-Quran, jihad, dan lain sebagainya. Sholat merupakan salah satu kewajiban bagi kaum muslimin yang sudah balik, berakal, dan harus dikerjakan bagi seorang mukmin dalam keadaan bagaimanapun. Sholat merupakan salah satu rukun Islam yang kedua setelah syahadat. Islam terdiri atas 5 rukun, salah satunya adalah sholat, sehingga barang siapa yang mendirikan sholat maka dia telah mendirikan agama. Dan barang siapa yang meninggalkan sholat maka ia telah meruntuhkan suatu agama. Next. Nah, di sini ada standar kompetensi. Yang pertama, mengenal dan melaksanakan ibadah sholat sebagai salah satu bentuk kewajiban kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kompetensi dasar. Yang pertama memahami konsep sholat 5 waktu. Memahami pengertian sholat sebagai ibadah wajib bagi umat Islam. Artinya menjelaskan pentingnya sholat dalam kehidupan sehari-hari sebagai sarana komunikasi dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, mengenal tata cara sholat 5 waktu, yaitu menyebutkan dan menghafal urutan rakaat pada sholat subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isya. Menjelaskan bacaan dan gerakan dalam setiap rakaat sholat. Memahami syarat sah sholat seperti wudhu, menutup aurat, dan menghadap kiblat. Terus ada indikator. Siswa dapat menyebutkan rukun-rukun sholat dengan benar. Siswa dapat menjelaskan urutan pelaksanaan sholat mulai dari niat hingga salam. Dan siswa dapat menjelaskan makna dari setiap gerakan dalam sholat. Siswa dapat melaksanakan sholat fardu dengan benar sesuai dengan tata cara yang akan diajarkan. Di sini ada pengertian sholat. Secara etimologi, sholat berarti doa, dan secara terminologi, para ahli fikih mengartikan ialah rangkaian ucapan dan perbuatan yang dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Dalam pengertian lain, sholat ialah salah satu sarana komunikasi antara hamba dengan Tuhannya, sebagai bentuk ibadah yang di dalamnya merupakan amalan yang tersusun dari beberapa perkataan dan perbuatan yang diawali dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Dari beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa sholat adalah suatu ibadah kepada Tuhan. Menurut Hasan Bako, Muhammad bin Qasim Asy-Syafi'i, dan Rashid, sholat menurut bahasa Arab berarti berdoa. Ditambahkan oleh As-Siddiq bahwa perkataan sholat dalam bahasa Arab berarti doa, memohon kebajikan dan pujian, sedangkan secara hakikat mengandung pengertian berhadap kepada Allah dan mendatangkan takut kepadanya, serta menumbuhkan di dalam jiwa rasa keagungan, kebesarannya, dan kesempurnaan kekuasaannya. Sholat yang berarti doa terlihat dari firman Allah dalam surah At-Taubah ayat 103 yang artinya, dan berdoalah untuk mereka, sesungguhnya doa kamu itu menjadikan ketentraman jiwa bagi mereka. Next, di sini setelah saya menjelaskan pengertian sholat, di sini saya akan menjelaskan kenapa sih sholat itu sangat penting dan hukumnya kenapa bisa jadi wajib. Sholat merupakan salah satu kewajiban yang menduduki kedua setelah syahadat dalam rukun Islam, sehingga di dalam Al-Quran dan hadis banyak sekali dijelaskan mengenai kewajiban untuk mengerjakan sholat. Di antara dalil Al-Quran yang menjelaskan mengenai kewajiban sholat adalah dalam Al-Quran surah Al-Bayyinah ayat 5.
Artinya, padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama yang lurus, dan supaya mereka mendirikan sholat dan menunaikan zakat. Dan yang demikian itulah agama yang lurus. Kemudian dalam surah An-Nisa ayat 103, artinya, maka apabila kamu telah menyelesaikan sholatmu, ingatlah Allah di waktu berdiri, di waktu duduk, dan di waktu berbaring. Kemudian apabila kamu telah merasa aman, maka dirikanlah sholat itu sebagaimana biasanya. Sesungguhnya Allah itu adalah fardu yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. Oke, next. Nah, di sini setelah saya menjelaskan tentang pengertian sholat dan betapa pentingnya ibadah sholat, apa hukumnya sholat, kenapa bisa jadi wajib, di sini saya akan memperlihatkan satu video tentang bagaimana tata cara sholat. Oke, di sini ada video sholat subuh, yaitu sholat 2 rakaat, mulai dari niat, takbir maupun sampai salam. Oke, kita tonton ya. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu akbar. Subhana rabbiyal azim wa bihamdihi. Subhana rabbiyal azim wa bihamdihi. Subhana rabbiyal azim wa bihamdihi. Sami'allahu liman hamidah. Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Allahu akbar. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Allahu akbar. Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Allahu akbar. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Allah. Oke, jadi itu adalah satu video yang menjelaskan bagaimana kita atau tata cara sholat yang semestinya. Jadi setelah sujud kita melakukan sholat yang kedua, yaitu 2 rakaat atau rakaat selanjutnya. Bacaan dan gerakannya pun sama, tidak ada yang beda. Setelah sujud kita melakukan yang namanya duduk di antara 2 sujud, membaca tahiyat akhir atau at-tahiyatul mubah, terus dilanjutkan dengan salam. Setelah salam kita melanjutkan seperti wirid, doa, dan lain sebagainya. Oke, next. Tapi sebelum itu, sebelum kita melaksanakan sholat, terlebih dahulu kita melakukan berwudu atau wudu. Tujuannya apa? Untuk mensucikan diri kita dari hadas kecil atau dari najis-najis sebelum kita melakukan ibadah sholat. Oke.
Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.